Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga sehat dan tetap semangat. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas masih tentang memahami kedudukan dan arti kedudukan dan fungsi Pancasila di sub yang kedua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdiri dari satu, dasar hukum yang menguatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Dua, Pancasila sebagai dasar negara. Tiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Berikut kita bahas yang pertama dulu, yaitu dasar hukum yang menguatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. A. Dasar hukum yang menguatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa adalah A. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD yang sah sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. B. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menegaskan berlakunya kembali UUD 1945. C. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. D. Ketetapan MPR nomor 18/MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, ini beberapa dasar hukum yang menguatkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Kita lanjut pembahasan yang kedua tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di sini pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila lahir melalui proses yang panjang yang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. Akan tetapi Pancasila tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia sendiri. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu juga ada pendapat seseorang, yaitu Kirdi Dipoyudo, menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan dan dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing pendapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial.
Nah, dalam kehidupan bernegara, bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 perkara atau 3 asas, di mana ketiga asas tersebut yang pertama adalah asas kebudayaan, yang kedua asas religius, yang ketiga asas kenegaraan. Tentang arti penting dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti sebagai pertama, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagai berikut. Ini lanjutnya ya. Tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan tertib hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga atau C, tentang nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan dasar negara tentunya memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Secara singkat, nilai dasar Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai ketuhanan. Di sini nilai ketuhanan mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian nilai luhur yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai luhur yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan di sini mengandung makna yaitu usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme atau kebersamaan gotong royong dalam negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun kita memiliki berbagai macam perbedaan. Nilai luhur yang keempat di sini nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan juga mengandung makna yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Contohnya salah satu presiden, pemilihan anggota legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang digunakan dalam nilai luhur yang keempat, yaitu nilai kerakyatan. Kemudian yang kelima, di sini nilai luhur yang kelima yaitu nilai keadilan.
Nilai keadilan juga mengandung makna, yaitu sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di sini nilai keadilan yang menunjukkan bahwa kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus tercapai adanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena bersifat abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Contohnya, nilai instrumental tersebut adalah UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang keempat atau D, di sini ada juga pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Pelaksanaan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai bidang kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam bidang politik, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik dan dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek politik tak bermoral dan tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita moral dan budi pekerti yang luhur. Kemudian dalam bidang hukum. Yang kedua, bidang hukum, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum ditunjukkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan nasional yang harus selalu memerhatikan dan menampung aspirasi rakyat. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah merupakan cerminan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga di sini dalam bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan keberadaban. Pembangunan di bidang sosial budaya senantiasa mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pula etika kehidupan berbangsa yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan menolong di antara sesama manusia. Itu di dalam bidang sosial budaya. Kemudian bidang yang keempat, bidang ekonomi. Di sini di dalam bidang ekonomi menjelaskan bahwa Pancasila juga menjadi landasan nilai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila selalu mendasarkan pada nilai kemanusiaan. Artinya, pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat manusia. Itu penjelasan
Pancasila sebagai pandangan hidup dan beberapa uraian lainnya. Kemudian yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ada beberapa poin yang kita jelasin dikit. Yang pertama adalah tentang pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua atau B, nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Kemudian yang ketiga atau C, nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita kembali ke yang bagian A tentang pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini udah ada penjelasan, tinggal anak-anak bisa memperhatikan, menelaah, membaca dan mengembangkan sendiri tentang penjelasan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini ada sedikit penjelasan, bisa dibaca dan diperhatikan. Di sini pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warga negaranya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Itu penjelasan tentang pengertian. Kemudian yang kedua, di sini yang kedua nilai Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif. Kita kembali menjelaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif adalah sebagai berikut. A. Yang pertama di sini kita lihat dulu nilai Pancasila yang bersifat objektif. Yang A, rumusan dari sila-sila Pancasila. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum atau universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai Pancasila. Di sini Pancasila bersifat objektif adalah inti dari nilai Pancasila. Ini inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun kehidupan keagamaan. Kemudian yang ketiga, sifat Pancasila objektif. Yang ketiga yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berikut
Kita lanjut ke Pancasila yang bersifat subjektif. Nilai Pancasila yang bersifat subjektif antara lain, yang pertama, 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. Kemudian nilai yang kedua atau B, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai-nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa. Lebih kurangnya penjelasan Ibu, mudah-mudahan